Halo semuanya. Oke, jadi gue baru aja selesai menonton film animasi terbaru buatan Sony Pictures yang berjudul GOAT, dan gue harus katakan bahwa ini memang bukanlah film yang luar biasa banget, namun masih bisa dibilang cukup bagus dan sangat seru untuk ditonton. Sedikit cerita singkat, jadi gue menonton film ini pada hari pertama perilisannya, dan pada saat itu hanya gue dan doi gue saja yang menonton film ini. Yes, satu studio bener-bener gak ada orang sama sekali, sama seperti ketika gue menonton film Zana. Bahkan pada saat gue menonton film ini, gue menontonnya di waktu sore dan di bioskop yang selalu ramai dengan pengunjung. Hal ini pun jelas menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kepala gue, apakah film ini memang gak begitu laku di Indonesia, atau memang marketing dari film ini yang kurang begitu berhasil di negara kita, hingga banyak orang masih belum mengetahui keberadaan dari film ini. Ini semua semakin diperparah, dimana pada saat video ini dibuat, gue gak menemukan adanya kreator review film besar yang membahas soal film ini. Nah, dengan semua ini, lalu apakah film ini memang tidak se-worth it itu untuk ditonton? Atau film ini memang hanya bisa ditonton oleh orang-orang yang suka dengan olahraga saja? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. GOAT merupakan film animasi terbaru buatan Sony Pictures yang mengambil banyak inspirasi dari dunia basket. Film ini disutradarai oleh Troy Dillehay dan diproduseri oleh salah satu pemain basket terkenal asal Amerika yang bernama Stephen Curry. Film ini telah dikerjakan sejak tahun 2019, namun baru mulai diumumkan ke publik pada tahun 2024 dan baru bisa rilis pada tahun 2026 ini. Film ini bakal menceritakan seekor kambing yang bernama Will Harris, di mana ia memiliki impian untuk bisa bergabung ke dalam tim idolanya yaitu Thorn dalam sebuah olahraga seperti basket yang diberi nama Rollerball. Nah, tapi sebelum bisa masuk ke sana, ia harus dihadapkan dengan sebuah rintangan yang cukup sulit, di mana dirinya merupakan seekor hewan dengan tubuh kecil, yang mana hal itu seringkali dipandang sebagai kekurangan dalam dunia olahraga tersebut. Nah, lalu ketika ia akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam sana, ia segera mengetahui kalau terdapat sebuah masalah yang sangat besar yang sedang menimpa tim kesayangannya ini. Bisa dibilang, cerita dari film GOAT sendiri mengambil cukup banyak inspirasi dari produser film ini, yaitu Stephen Curry, di mana dirinya sempat dipandang rendah oleh banyak tim basket karena memiliki tubuh yang relatif kecil, yang mana hal itu seringkali menjadi kendala besar ketika ia ingin direkrut oleh tim basket tertentu. Film ini menggunakan gaya animasi dan visual yang sangat mirip seperti film Spider-Verse, tetapi arahan yang diambil oleh film ini justru lebih mirip seperti K-pop Demon Hunter. Alih-alih memfokuskan diri dalam menciptakan gaya visual yang terlihat seperti animasi dua dimensi secara keseluruhan, film ini justru hanya menghadirkan visual tersebut pada beberapa momen tertentu saja. Ketika cerita sedang dalam kondisi tenang, maka para karakter dari animasi ini bakal terlihat seperti menggunakan gaya animasi komputer pada umumnya, namun memiliki background yang terlihat cukup mirip seperti film Spider-Verse, di mana grafik atau visual dari background tersebut sudah seperti gambar yang dibuat oleh cat air. Nah, tapi ketika cerita sedang memasuki adegan action, maka mereka akan mulai menunjukkan gaya animasi yang identik seperti film Spider-Verse, yaitu gerakan animasi yang terlihat agak patah-patah, kamera angle yang seringkali mengikuti pergerakan dari suatu objek atau karakter, dan juga beberapa partikel efek dua dimensi yang sebenarnya tidak begitu kontras di film ini. Nah, meskipun demikian, film ini nggak memiliki banyak visual pencahayaan yang kontras sama seperti film Spider-Verse. Seperti yang kita tahu, salah satu aspek yang cukup identik dari film tersebut adalah adanya beberapa kilatan cahaya yang diakibatkan oleh banyaknya variasi visual atau grafik dari film tersebut. Nah, bagi beberapa orang, hal itu menjadi salah satu kekurangan yang membuat pengalaman menonton mereka menjadi terganggu karena semua kilatan tersebut bisa membuat mata mereka menjadi kelelahan. Nah, untungnya, film GOAT ini tidaklah demikian. Meskipun kilatan cahaya itu masih bisa kita rasakan pada beberapa momen, namun itu semua tidak sekontras dan juga sebanyak film Spider-Verse. Untuk ceritanya sendiri, film ini memiliki tipikal cerita olahraga pada umumnya, yaitu mengenai suatu tim yang tidak diunggulkan atau underdog yang berambisi untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi di tingkatan yang paling tinggi. Walaupun ceritanya terdengar biasa saja, namun buat gue pribadi yang jarang sekali bisa menikmati cerita-cerita bertemakan olahraga, menurut gue film ini masih bisa menghadirkan sebuah cerita yang bagus dan juga seru untuk diikuti. Film ini tidaklah berfokus kepada perjalanan dan juga konflik dari sang karakter utama kita untuk bisa menjadi sosok yang paling hebat, melainkan film ini justru malah berfokus kepada hubungan antara sang karakter utama kita dengan tim impiannya dan bagaimana ia bisa membangkitkan sebuah tim yang sedang dalam keterpurukan. Apa yang membuat film ini bisa terselamatkan dari premisnya yang terkesan biasa saja adalah dari hubungan antara karakter utama kita dengan tim impiannya. Menurut gua, pembangunan hubungan dan juga pengembangan karakter di film ini itu bener-bener bagus banget. Gue sangat suka dengan segala interaksi antara karakter utama kita dengan karakter-karakter yang lain, terutama dengan idolanya.
Pada awalnya, gue mengira kalau idolanya ini bakal menjadi sosok yang cukup bijak dan bisa memberikan banyak pelajaran kepada MC, tapi ternyata sosoknya ini malah menjadi salah satu rintangan terbesar ketika ia sudah masuk ke dalam tim impiannya. Sang MC dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari sosok tersebut agar tim kesayangannya ini bisa bangkit dan menjadi tim yang paling hebat. Selain itu, rintangan lain yang harus dihadapi oleh MC kita adalah dari manajemen tim idolanya. Kehadiran konflik tersebut memberikan sebuah tekanan tambahan bagi cerita ini dan sekaligus memberikan kesan realistis di mana dunia kompetisi olahraga tidak hanya dipenuhi dengan persaingan antara tim saja, namun juga dari permasalahan manajemen dari tim tersebut. Selain dari cerita, hal lain yang perlu disorot dari film ini adalah dari pembangunan dunianya. Pertama, penggambaran dunia atau lingkungan dari film ini bisa dibilang cukup mirip seperti Zootopia, namun hal yang membuat dunia dari film ini menjadi terkesan cukup berbeda adalah dari desain visual dan juga detail yang mereka gunakan. Film ini menghadirkan 6 kota yang berbeda, di mana kota-kota tersebut memiliki ciri khasnya tersendiri yang mewakili setiap area yang ada di bumi. Ambil contoh, kota yang bernama Finland City yang merupakan kota asal dari karakter utama kita, itu digambarkan sebagai kota hutan yang dipenuhi oleh tanaman merambat dan juga akar yang tumbuh secara tidak beraturan. Hal ini pun menimbulkan kesan yang alami dan terlihat kotor hingga membuatnya terlihat cukup berbeda dari kota-kota di Zootopia. Ini semua menjadi semakin beda lagi dengan detail background dari film ini yang menggunakan visual yang sangat mirip seperti film Spider-Verse, yang mana hal itu bisa membuat dunia dari film ini terkesan jauh lebih unik dan juga menarik. Selain dari pembangunan kota dan juga lingkungan, pembangunan sistem dunia olahraga di film ini juga gak kalah bagusnya. Mereka membuat itu semua layaknya dunia basket yang ada di dunia kita. Mulai dari setiap tim yang selalu mewakili kota asal mereka, hingga setiap tim pasti memiliki stadion atau arena mereka sendiri, dan arena tersebut itu memiliki ciri-ciri atau identitas dari kota asal mereka. Ambil contoh, area dari kota Finland City itu pasti memiliki akar-akar yang tumbuh secara tidak beraturan, ataupun arena dari kota yang bernama Lava Coaster itu memiliki tanah yang dapat berubah menjadi arena yang penuh dengan lava. Konsep tersebut jelas membuat film ini menjadi tipikal cerita olahraga fantasi pada umumnya, namun alih-alih menghadirkan sebuah kekuatan super dari setiap pemain, mereka justru malah membuat elemen fantasi itu berada di arena permainan. Hal ini pun membuat setiap kompetisi di film ini terkesan sangat unik dan juga fresh, di mana setiap tim harus bisa memikirkan bagaimana mereka bisa menguasai arena dari tim musuh mereka. Ya, hampir miriplah seperti dunia kompetisi olahraga pada umumnya, namun dibuat seheboh mungkin. Meskipun film ini membawakan konsep dunia olahraga basket, tetapi kalian semua nggak perlu repot-repot untuk mengulik informasi soal ranah tersebut untuk bisa menikmati film ini. Gua pribadi bahkan nggak begitu suka dengan olahraga tersebut ataupun cerita-cerita animasi dengan tema olahraga, namun gua masih bisa menikmati hingga sangat menyukai film ini. Paling ya, hal yang menurut gua agak kurang dari film ini adalah kita nggak bisa melihat bagaimana gambaran kota-kota lain di film ini selain dari kota asal karakter utama kita, dan karakter antagonis utama di film ini terasa kurang begitu mengintimidasi. Sebenarnya ada beberapa momen di mana sosoknya ini terlihat seperti menjadi rintangan yang sangat besar, namun mayoritas di antaranya ia hanya terlihat seperti bocah sombong dan selalu merendahkan musuhnya, namun memiliki mental yang sangat lemah. Sebenarnya gue pribadi bisa memahami arahan tersebut karena antagonis di film ini tidak hanya dari sosoknya saja, namun juga dari dunia olahraga tersebut. Jadi ya, dikarenakan rintangan yang dihadapi oleh sang antagonis utama kita sudah terlalu banyak, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu mendalami antagonis yang satu ini. So ya, begitulah yang bisa gue bahas soal film GOAT. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tertarik untuk menonton film ini? Dan buat kalian yang sudah menonton ini film, tulis pendapat dan juga pengalaman kalian ketika menonton film ini di kolom komentar di bawah. Apakah studio di mana kalian menonton itu ramai atau sepi sama seperti gue? Tulis pengalaman dan juga pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!